Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review dari pergerakan XAU-USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan pergerakan daripada XAU-USD ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, terjadi pelemahan yang sangat signifikan sekali. Kalau kita hitung range pergerakannya ya, sampai dengan sore hari ini, dari pembukaan tadi pagi itu sudah mencapai hampir 30 dolar ya. Artinya di sini mencapai angka 28,45 dolar per troy ounce. Di sini tentunya disebabkan karena CPI yang masih memanas ya, di mana angkanya rilis untuk inflation rate atau CPI sebesar 6,4%, di atas rata-rata daripada forecast sebesar 6,2% ya. Tentunya dengan kondisi data yang rilis, memanasnya dari angka CPI atau menguatnya angka CPI tersebut mendorong kemungkinan besar ya pelaku pasar melihatnya si Jeremy Powell akan lebih agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga. Dan tentunya hal ini sangat berhubungan sekali dengan XAU-USD. Akan terjadi yang namanya penjualan besar-besaran. Dampaknya pasti seperti itu. Karena apa? Hubungan erat ya suku bunga dengan emas ini sangat sensitif ya terhadap prospek suku bunga, karena suku bunga yang lebih tinggi memungkinkan biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil dan sebaliknya. Artinya seperti ini, emas adalah aset yang tidak memberikan imbal hasil atau dividen secara langsung. Oleh karena itu, biaya opportunity cost atau kesempatan yang hilang dari memegang emas akan menjadi semakin tinggi ketika suku bunga itu naik. Karena ketika suku bunga itu naik, imbal hasil dari aset investasi lain yang lebih beresiko seperti saham dan obligasi juga akan naik. Sehingga investor semakin akan memilih untuk mengalihkan dana mereka ke aset yang dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada emas. Sebaliknya, ketika suku bunga rendah, biaya opportunity cost dari memegang emas akan relatif lebih rendah. Oleh karena itu, investor mungkin akan lebih tertarik untuk memegang emas sebagai alternatif investasi karena potensi kerugian yang lebih rendah dari peluang yang hilang. Dan kesimpulannya di sini ya, menurut saya emas sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga karena tingginya suku bunga dapat meningkatkan biaya opportunity atau cost dari memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil, sehingga mengurangi minat investor untuk memegang emas dan sebaliknya. Dan inilah yang mengkondisikan bahwasanya ketika suku bunga itu naik, ketika Jeremy Powell sikapnya lebih agresif atau lebih hawkish, maka berdampak kepada XAU-USD akan terjadi pelemahan. Dan tentunya di sini dimanfaatkan oleh pergerakan indeks dolar akan terjadi penguatan kembali. Dan kalau kita lihat ya, dampak daripada rilis CPI atau inflation rate yang memanas tersebut berdampak ketika memasuki sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai range kisaran 28, sekian dolar per troy ounce. Dan tentunya secara teknikal pun sudah kita sampaikan juga, sudah saya sampaikan bahwasanya saya memiliki target untuk minggu ini itu bisa mencapai di area support ya, 1833.23 sampai dengan wilayah low monthly sebelumnya yang berdekatan dengan area key support yaitu 1824.99, dan tentunya hari ini sudah memasuki target yaitu wilayah 1833.23, dan ini sudah saya sampaikan di weekly analisa khususnya di pergerakan XAU-USD di minggu ini. Dan tentunya dampak daripada data inflation rate tersebut, kalau secara teknikal ya, tadi pagi memang sedikit menguat ya dari posisi pembukaan, tapi ketika memasuki pukul 9 pagi sampai dengan pukul 13.00 ketika membentuk sebuah area resisten terbaru hari ini 1860.08, terjadi pergerakan impulsif bearish yang cukup signifikan.
Dan tentunya kalau kita perhatikan ya, pergerakan impulsi bearish ini di time frame 4 jam memang tidak ada koreksi sama sekali. Artinya dorongan seller yang cukup sangat signifikan, yang sangat kuat, tidak ada yang namanya koreksi. Bahkan mendekati wilayah low weekly pun hari ini tidak mencapai di wilayah 1852.59. Dan adanya adalah impulsi bearish. Dan kalau kita perhatikan terakhir data impulsi bearish yang saat ini sedang berjalan, ini akan berganti candle tentunya pukul 17.00 dan saat ini waktu menunjukkan pukul 16:38, kurang lebih antara 20 menit lagi akan berganti candle. Oke, sekarang coba kita lihat ya di time frame 1 jam ada nggak area atau potensi yang bagus untuk kita bisa dijadikan target sell kita ya. Tentunya kalau kita perhatikan range saat ini yang terbentuk di posisi hari ini ya, saya melihatnya di hari sebelumnya, di posisi sebelum penutupan itu sempat membentuk sebuah swing ya di area sini, yaitu di kisaran ya ini di 1858.60 sekian. Ini sudah terjadi breakout tentunya di sesi Asia tadi ya, sudah breakout area tersebut dan kemudian membentuk bearish engulfing, break di bawah area low weekly 1852.59 dan meneruskan penurunannya tanpa terjadi yang namanya koreksi. Dan akhirnya break area target breakout yang sudah saya gambarkan, area ini berkisaran antara 1843.12 yang menjadikan titik area support minggu ini ya, yang akhirnya hari ini berubah untuk support di minggu ini, yaitu berkisaran antara 1831.75. Oke, kita tandain dulu ya, 31.75 ini menjadikan titik terendah sementara untuk minggu ini. Dan posisi yang sebelumnya menjadi support saat ini menjadi area resisten, terjadi breakout ya, support become resistant. Tentunya wilayah inilah yang sementara akan kita jadikan acuan ya, target yang sudah di breakout impulsi bearish menjadikan sebuah acuan untuk target kita bisa ambil posisi sell di wilayah ini, atau kita akan pantau wilayah ini apakah hari ini betul-betul memberikan informasi yang cukup kuat untuk terjadinya retest dan membentuk sebuah area, membentuk sebuah trigger ya, atau pattern terbentuk di wilayah ini, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, yaitu bearish engulfing, bearish pin bar atau 3 inside down. Dan tentunya kalau kita perhatikan di time frame 1 jam yang saat ini berjalan, ada kemungkinan kurang lebih 20 menit lagi yang akan menutup candle ini apakah membentuk bullish engulfing yang menunjukkan potensi penguatan hingga mencapai level area 1843.12 dan kemudian terjadi penurunan kembali. Tentunya inilah wilayah yang perlu kita pantau nantinya ya, selepas ada pembentukan pattern terbentuk tepat berada di wilayah support di kisaran 1833.23 area ini. Ada peluang ya sedikit perubahan candle dari turun menjadi retest atau koreksi ya. Ini nantinya ketika memasuki sesi Amerika ya, semoga aja ada koreksi sampai 1843. Secara range pergerakan untuk hari ini mencapai di wilayah 1860.08 sampai dengan area 1831.75 untuk sementara ini, karena ini masih belum membentuk sebuah pola V ya, belum membentuk sebuah pola V yang menunjukkan potensi terjadinya koreksi. Dan kalau kita ukur secara Fibonacci retracement ya dari titik tertinggi sementara ini, saya sementara ya, karena kita lihat area low ini apakah nanti di breakout lagi atau tidak. Coba kita ukur dulu ya dengan menggunakan Fibonacci retracement. Kita masukkan angkanya dulu, yang atas adalah 1860.08, yang di bawah 3175 ya. Coba kita masukkan angkanya dulu, 31.75 untuk low hari ini. Ya, setelah itu kita masukkan area 50% sampai dengan 61,8% ya, yang menjadikan area golden level, dan 78,6 sampai dengan 88,3 area extreme probability. Ya, tentunya ada 3 informasi yang perlu kita pantau untuk hari ini target koreksinya ya. Yang pertama di sini ada area golden level. Ya, ini ada area golden level, kita tandain dulu. Kita mapping dulu ya, kita lihat dulu area ini, area golden level. Kemudian area berikutnya adalah area extreme probability antara 78,6% sampai dengan
88,3, yaitu 1854,01 sampai dengan 1856,76. Kita tandain dulu area-areanya. Tapi menurut saya kalau sampai dengan posisi tertingginya mencapai area golden level ataupun extreme probability, ya tentunya extreme zone ya. Saya melihatnya kayaknya berat sih kalau menurut gambaran saya sehingga menuju ke wilayah ini. Kenapa? Karena potensi yang terjadi di wilayah ini, tiga informasi ini, di mana nanti malam itu akan rilis news ya, yaitu retail sales, di mana kalau kita perhatikan, sebentar kita lihat dulu ya. Ini untuk news sebenarnya sudah saya bahas ya di analisa indeks dolar. Nanti teman-teman yang belum nonton silakan tonton, insya Allah sudah saya bahas secara detail, di mana retail sales saat ini ya itu previousnya sebesar minus 1,1 ya, diprediksi terjadi penguatan di angka 1,8% ya, dari minus 1,1 naik ke angka naik ke angka 1,8%, yang dimana menunjukkan angka retail sales kalau di Forex Factory tadi saya bahas sebesar 1,9% ya. Coba ini saya tunjukkan aja datanya di Forex Factory ya, Anda bisa lihat di sisi kiri. Oke, nah di situ ya akan muncul rilis pukul 20.30 di mana retail salesnya sebesar minus 1,1%, diprediksikan naik menjadi 1,9%. Artinya jika mana datanya sesuai dengan forecast atau di atasnya forecast untuk aktualnya, maka indeks dolar akan terjadi penguatan kembali. Dan disinilah yang akan terjadi dorongan seller untuk XAUUSD akan semakin turun ya. Dan kemudian core retail sale juga hal yang sama, dari minus 1,1% diprediksikan akan ada kenaikan sebesar 0,9%. Jadi jika mana datanya menghasilkan aktual sebesar forecastnya 0,9%, maka diprediksikan akan menguat pada indeks dolar. Bahkan Empire State Manufacturing Index di jam yang sama ya, ini juga ada penguatan dari minus 32,9% naik menjadi minus 18,2%. Jadi kalau sementara datanya sesuai dengan aktual, sesuai dengan forecast menghasilkan minus 18,2% atau di atasnya daripada forecast, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan. Dari ketiga informasi berita ini ya, maka kalau kita perhatikan wajar kalau daripada XAUUSD ya terjadi penurunan hingga sore hari ini. Karena kalau kita lihat diperkirakan data yang rilis nanti malam pukul 20.30 mengidentifikasi bahwasanya akan terjadi penguatan pada indeks dolar. Dan tentunya ini yang perlu kita perhatikan ya, dan ini nanti insya Allah saya akan bahas, insya Allah saya akan upload ya, atau saya akan share di grup ZF Brotherhood mengenai hasilnya nanti ya. Nanti silakan teman-teman tonton aja, tonton lihat apakah nanti pengaruhnya betul-betul sesuai dengan perkiraan atau konsensus yang masuk dengan angka yang memberikan dampak kepada indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ya. Jika hal itu terjadi, maka wajar posisinya akan masih dalam potensi penurunan yang cukup signifikan ya nantinya. Kalau secara strategi ya, saya akan menunggu tahap pertama, saya akan pantau dulu wilayah area 38,2% yang berdekatan dengan area resisten ya, yang awalnya adalah support become resisten di area ini. Nanti kalau area ini ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan, baru sell, stop loss di atas, targetnya minimal ya mencapai wilayah key support sampai dengan low monthly sebelumnya. Dan wilayah tersebut secara keseluruhan kalau kita lihat range pergerakannya dari titik tertinggi hari ini sampai dengan level terbawah untuk mencapai di angka 36 hingga 40 dolar sih bisa terjadi ya, jika mana kondisi datanya betul-betul memberikan dampak untuk indeks dolar akan lebih menguat. Oke ya, tapi sementara saya gambarkan minimal akan mendekati wilayah key support ya, atau low monthly sebelumnya memasuki target area yang sudah kita gambarkan di minggu kemarin. Oke,
Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini, perkembangan untuk market XAUUSD. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa selalu tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.